Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu, salam. Assalamualaikum, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya, teman-teman. Oke, teman-teman, bertemu lagi dengan saya Mas Yunus RK. Bagaimana kabarnya pada kesempatan kali ini dan hari ini? Pasti sehat, kaya raya, sakti dan bahagia. Oke ya, teman-teman, selalu mindsetkan kata-kata seperti itu karena kata-kata adalah doa, karena kata-kata juga termasuk energi. Makanya Albert Einstein dan Nikola Tesla bilang bahwa everything is energy, ya, everything is energy. Bahwa segala sesuatu di semesta ini, di dunia ini adalah energi. Oke? Oke, teman-teman, pada kali ini kita akan sharing tentang hidup ya, tentang hidup bahwa hidup itu harus kita menjalani yang namanya spiritual ya, bahwa spiritual itu banyak sekali orang yang tidak memahami spiritual itu dipahami hanya sebuah ilmu tentang gaib, ya kan, ilmu tentang klinik gitu kan, dan lain-lain. Ini salah kaprah ya, teman-teman. Itu masuk pada ilmu yang namanya ilmu kanoman ya, kalau di dalam ilmu Jawa ya. Kalau yang namanya spiritual itu masuk pada ilmu kasepuhan ya. Kasepuhan itu ilmu tua gitu ya. Karena apa? Mempelajari tentang hidup ya, teman-teman. Oke, yuk kita bahas sebenarnya hakikat hidup itu seperti apa sih ya kan. Kenapa sih manusia itu hidupnya ada yang susah ya kan, ada yang sulit, ada yang banyak masalah, beban, terjebak pada hutang, pada cicilan dan lain-lain. Itu apakah itu sebuah takdir ya, teman-teman? Apakah itu sebuah nasib ya, teman-teman? Nah, ini kita perlu memahami sebenarnya hidup itu apa ya. Sebenarnya hidup apa? Hidup itu bagaimana, apa, seperti apa, dan harus bagaimana sih gitu lah. Ingat ya, teman-teman, rata-rata orang yang mengalami hal-hal seperti itu, mulai dari banyaknya masalah, beban dan lain-lain, rata-rata adalah bukan orang yang pelaku spiritual ya, teman-teman ya, bukan pelaku spiritual. Karena orang yang pelaku spiritual jelas dia mulai memahami tentang hidupnya dia. Makanya apa? Makanya orang hidup itu harus mengerti hidupnya. Maksudnya adalah orang hidup itu harus mengerti ilmu hidup gitu loh. Kalau orang hidup tidak mengerti ilmu hidup, seperti mayat hidupnya. Karena yang dipahami hanya raga, yang dipahami hanya organ tubuh saja gitu loh. Ya, padahal di tubuh kita itu ada ruh. Padahal di tubuh kita itu ada sukma. Padahal di tubuh kita ada jiwa. Oke, tetapi yang dipahami teman-teman yaitu menomorsatukan raga ini ya, bahwa sebenarnya yang harus diperbaiki itu adalah yang dalam, teman-teman ya. Karena yang luar ini, raga kita ini mengikuti jiwa kita ya, mengikuti sukma kita, mengikuti ruh kita gitu loh. Ini saya terangkan. Di luar sana banyak orang yang membuat rel kehidupannya sendiri. Padahal sebenarnya ya, kalau teman-teman pernah mengikuti ilmu numerologi ya, ilmu pelatihan numerologi, itu bahwa teman-teman paham kok bahwa hidup itu ternyata sudah terdesain gitu loh. Sudah didesain oleh alam seperti ini gitu loh. Jadi yang harus dilakukan teman-teman hanya mengikuti rel itu. Tapi kenyataannya, faktanya, ketika teman-teman tidak memahami bahwa hidup itu ada tubuh-tubuh yang astral, akhirnya apa yang terjadi, teman-teman menjustifikasi diri gitu ya. Bahwa contoh yang paling real saja di luar sana untuk orang-orang yang menengah ke bawah, mereka mempunyai mindset bahwa kalau nggak bekerja nggak dapat uang. Kalau nggak bisnis nggak dapat uang, kalau nggak usaha nggak dapat uang. Padahal di dalam tubuh kita itu ada ruh, teman-teman ya, ada ruh, dan ruh itu mempunyai dua fungsi di dalam tubuh kita ini. Fungsi yang pertama yaitu menghidupi. Ya, menghidupi raga kita. Kata menghidupi berarti dia sudah bertanggung jawab atas raga kita, atas hidup kita. Yang namanya menghidupi berarti segalanya itu sudah disiapkan, teman-teman. Segalanya sudah diberikan oleh siapa? Oleh Sang Tuhan, oleh semesta gitu loh. Makanya maknanya adalah fungsinya ruh itu adalah menghidupi. Menghidupi apa? Menghidupi raga kita. Jadi apa? Nggak ada alasan untuk teman-teman itu muncul rasa khawatir. Nggak ada alasan teman-teman itu menyesali masa lalu. Nggak ada alasan. Kenapa? Karena ada ruh. Ruh itu hak loh. Hak ada di dalam tubuh kita itu hak gitu loh. Kalau ruh nggak ada di dalam tubuh kita, kita mati, teman-teman.
Kalau kita mati, ya udah selesai cerita hidup. Sedangkan kalau ruh itu sudah berada di dalam diri kita dan tugasnya ruh adalah menghidupi diri kita, ngapain kita susah-susah gitu loh? Ngapain kita susah-susah membentuk? Jadi kenapa kehidupannya teman-teman ini susah, banyak masalah, sulit dan lain-lain? Karena teman-teman sudah membentuknya. Di mana? Di pikirannya gitu loh. Membentuk di pikiran bahwa pikiran, oh kalau nggak kerja nggak dapat uang. Oh kalau nggak bisnis nggak dapat uang. Oh kalau nggak usaha nggak dapat uang. Kalau teman-teman membuat mindset seperti itu dalam hidupnya, ya udah hidupnya akan terbentuk seperti itu. Karena apa? Karena ditambah lagi bahwa Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya. Tuhan itu sesuai dengan prasangka hambanya, kan ada itu hadisnya ya kan. Akhirnya ketika teman-teman berprasangka bahwa tanpa bekerja nggak dapat uang, ya hidupnya terus selama hidup akan seperti itu, harus bekerja, nggak akan pernah dapat uang. Tetapi kalau sinambi teman-teman memahami hal seperti ini, walaupun teman-teman bekerja, teman-teman akan banyak mendapatkan kerja. Misalkan nih, contoh nih, hanya kerja asal-asalan, hanya usaha kecil-kecilan, tapi teman-teman memahami bahwa ruh kita itu menghidupi diri kita. Misalkan nih contoh di sini ada Mas Barok di sini. Mas Barok ini dia kerja jadi tim kita, pasti punya gaji. Nah, ketika teman Mas Barok ini memahami bahwa ada ruh di dalam diri kita, memahami, akhirnya menerima, akhirnya apa yang terjadi? Oh, tugasnya ruh itu dia menghidupi. Akhirnya apa? Kerja ya sebatas kerja saja. Kenapa? Kerja mencari uang kalau di dalam agama adalah ibadah, bukan mencari uang. Kalau niatnya bukan ibadah, gak dapat uang. Nah, sifat ruh yang kedua selain menghidupi itu adalah sebagai magnet rezeki. Akhirnya apa? Walaupun Mas Barok ini kerja di GKY gitu ya, di GKY sebagai tim RK, tim marketing kita ini ya. Akhirnya apa yang terjadi? Min haitsu yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Rezeki datang dari mana-mana. Karena dia sudah memahami, menerima bahwa ruh itu adalah menghidupi diri kita. Ruh itu menghidupi. Kalau kata menghidupi berarti sebenarnya hakikatnya bahwa semua kebutuhan manusia hidup di dunia itu sudah disiapkan oleh Sang Tuhan. Jadi cukup kita menerima, kita hidup mengalir aja, ya kan? Nggak perlu membentuk hidup kita itu dihilangkan gitu loh. Dihilangkan mindset kalau nggak kerja nggak dapat uang, kalau nggak bisnis nggak dapat uang, kalau nggak usaha nggak dapat uang. Akhirnya kalau bisnisnya rusak ya nggak dapat uang. Akhirnya kalau usahanya gagal ya nggak dapat uang. Akhirnya kalau nggak kerja nggak dapat uang. Ya kan? Iya. Kenapa? Karena dia tidak memahami esensi hakikat ruh, gitu loh. Ruh itu luar biasa sekali. Sifatnya dua, menghidupi dan sebagai magnet. Tetapi kalau sudah paham hakikat ruh seperti ini, akhirnya menerima dan menyadari apa yang terjadi. Yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Walaupun hanya kerja cuma dapat gaji tiap bulan, tapi rezeki terus datang. Karena apa? Karena dia memahami bahwa ruh itu menghidupi. Makanya teman-teman harus di mindsetnya harus dirubah gitu loh. Mindsetnya harus dirubah. Dirubah bagaimana? Jangan di kotak-kotak hidup kita. Jangan dibentuk hidup kita. Maksudnya jangan dibentuk ini gini. Jangan dibentuk hidup itu kalau nggak bisnis nggak punya uang. Nah itu akhirnya teman-teman merubah gitu loh mindsetnya. Nah itu masuk kategori bahwa Tuhan sesuai dengan prasangka hambanya. Ditambah lagi berarti teman-teman tidak percaya lafadz la tahzan innallaha ma'ana. Itu. Makanya ketika teman-teman ber-RK, saya mengingatkan kan ketika pelatihan, hakikatnya uang dan kekayaan datang bukan karena bekerja. Bener nggak? Bener. Banyak orang bekerja kok dari pagi sampai sore, ya kan? Tapi hidupnya gitu-gitu aja. Kenapa? Karena dia tidak memahami esensi ruh. Dia hanya memahami pola hidup menurut lingkungan saja. Akhirnya apa? Lingkungannya membentuk seperti itu, circle-nya seperti itu, pola hidupnya seperti itu. Akhirnya hidupnya seperti itu. Bahwa uang datang hanya dengan bekerja. Enggak, padahal enggak gitu. Ya kan? Masih ingat enggak ketika pelatihan RK? Iya, ya kan? Bahwa uang dan kekayaan juga datang bukan karena kepintaran. Banyak sekali teman-teman saya pinter-pinter itu di sekolah itu ya. Sekarang apa yang terjadi? Hidupnya susah-susah kok. Hidupnya susah-susah. Saya hidupnya nggak terlalu pinter ya. Ya nggak terlalu bodoh juga. Ya biasa-biasa aja. Tetapi apa yang terjadi? Karena saya menjalani kehidupan mengerti memahami esensi hakikat ruh ya. Bukan teman-teman terjebak oleh pikiran. Ya, oke. Dan juga bahwa uang dan kekayaan juga bukan didapatkan karena titel dan jabatan. Bener nggak? Bener. Banyak sekali orang itu mohon maaf, ya kan, menganggap bahwa titel dan jabatan itu harus jadi PNS, harus jadi ASN gitu kan. Tapi ujung-ujungnya coba 1 bulan, 2 bulan senang sekali, habis itu 5 bulan senep, ya kan? Karena apa? Gajinya cuma seperti itu aja.
dan sampai seterusnya kontrak berapa puluh tahun kan gitu. Ya akhirnya apa? Nggak happy dan juga tidak bisa mengenal hidup manusia, mengenal hidup Tuhan. Ya, makanya hidup itu jangan dibentuk teman-teman. Ya, bentuk bahwa uang itu hadir dalam diri kita, pahami esensi ruh, pahami esensi ketuhanan. Ya, bahwa ruh itu sifatnya adalah menghidupi dan sebagai magnet rezeki. Walaupun Mas Barok kerja di sini, rezeki-rezeki datang dari berbagai macam arah. Ya, coba saya tanya Mas Barok ya. Saya tanya Mas Barok ini. Mas Barok sejak kerja di GKY sering mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka nggak? Benar, Pak. Benar ya? Iya, benar. Iya. Sering mendapatkan yang namanya yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya kan? Karena apa? Dia sudah memahami dengan meliput video saya seperti ini, dengan circle pertemanan yang seperti ini, akhirnya hidupnya berubah. Rezeki tidak hanya datang pada uang ketika gajian saja, tetapi dari yang lain. Benar kan? Iya, benar. Iya. Kenapa? Memahami esensi ruh gitu loh. Jadi jangan mindsetnya Mas Barok mulai sekarang jangan cuman uang datang karena kerja tok, bukan karena berbisnis tok, bukan karena berusaha tok. Nanti kalau teman-teman usahanya gagal, bisnisnya rusak, nggak kerja ya nggak dapat uang. Karena apa? Sudah dibentuk hidupnya seperti itu. Itu bertentangan dengan tugas ruh yang ada di dalam tubuh kita. Ini harus dipahami teman-teman. Kalau teman-teman selalu membentuk apalagi circle pertemanannya seperti itu, ya kan? Logika seperti itu dan lingkungan hidupnya polanya juga seperti itu, akhirnya apa? Akhirnya dia membuat rasa sendiri bahwa uang datang karena A, B, E, dan C. Jangan. Ya, karena hidup kita itu sudah dipenuhi oleh Sang Tuhan. Karena Tuhan menghidupi kita gitu loh. Menghidupkan kita otomatis Tuhan menghidupi kita. Makanya teman-teman harus belajar yang namanya spiritual. Wes cukup menerima aja, memahami esensi ruh, udah selesai hidupnya teman-teman. Hidup enak kok. Yang membuat hidupnya teman-teman susah, sulit dan lain-lain karena hidupnya teman-teman membentuk sendiri pola hidupnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini kan. Kenyataannya faktanya apa? Orang yang korupsi itu, yang korupsi tambang, korupsi timah, korupsi emas, antam, korupsi pertamak dan lain-lain itu nyatanya walaupun uangnya bermiliar-miliar gitu, bertriliun, sekarang sudah habis, ya kan? Karena apa? Diambil lagi. Karena apa? Karena dia memahami hanya dapat uang banyak ketika dia bekerja dan hanya ketika korupsi saja. Ya uang itu diambil, akhirnya apa? Uang nggak berkah gitu loh. Ya, jadi dikembalikan lagi esensi hakikat bahwa hidup yang menghidupi itu adalah sang ruh dan ruh itu adalah sang Tuhan gitu loh. Jadi ketika kita sudah memahami seperti itu, kita menerima seperti itu, kita sadar bahwa ternyata hidup itu cuma menjalankan yang namanya abdun ibadah. Jadi hidup kita cuma ibadah doang. Termasuk apa? Kerja. Lo kerja itu ibadah. Kalau nggak kerja ya nggak ibadah berarti. Ya kan? Tapi kalau kerjanya itu diniati mencari uang, justru malah nggak dapat uang. Uang habis, yarzuquhu min haitsu la yahtasib, justru malah nggak datang, nggak hadir. Itu ya teman-teman. Ini adalah esensi kehidupan. Nah, makanya esensi kehidupan itu, hidup itu bukan raga. Hidup itu adalah ruh. Makanya harus paham tugasnya ruh. Sedangkan ruh itu tugasnya ada dua, menghidupi dan magnet rezeki. Nah itu teman-teman. Dan bisa ikut RK Ruh, ada ikut RK Ruh, itu luar biasa ya, atau mengikuti RK VVIP yang sesinya cuman privat satu orang dengan saya, itu luar biasa sekali nanti. Oke, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ini bagus, jika ini baik, share sebanyak-banyaknya teman-teman, dan jika nggak sesuai dengan otaknya teman-teman, nggak perlu diikutin ya, karena kebenaran hak milik Tuhan semesta alam dan kesalahan itu milik saya pribadi. Saya akhiri teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Santi, Santi, Santi. Om Salam. Assalamualaikum, namo buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semuanya.